Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa junubatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Al-Jari Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26 ya. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. Dan makalah yang ke-21. Ikhtara ba'dul hukama'i. Ikhtar, memilih. Ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah, orang yang kalau orang Jawa itu reti sak durune winarah. Iya, pokoknya orang sakti lah. Tapi taunya itu bukan karena bisikan setan. Waktu kita ngaji kitab taruhlah hadis, itu kan ada bunyi hadis ittaqu firasatal mu'min. Firasat itu pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang imannya mantap. Orang yang imannya mantap itu hatinya tajam. Ia bisa ngerasa sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu disebutnya hukam, ahli hikmah. Nah, kalau anak pesantren dulu orang yang ahli hikmah itu disebutnya orang yang demen tirakat, rajin puasa, rajin macam-macam. Namanya ahli hikmah. Arba'a kalimatin, 4 kalimat. Ai arba'a jumalin, 4 jumlah. Milihnya min arba'ati kutubin, dari 4 kitab. Kitab itu kalau 1, kalau kutub itu jamak beberapa kitab. Masjid itu kalau 1, kalau jamak banyak masajid, beberapa masjid. Alim itu kalau 1 orang berilmu, kalau banyak ulama. Amir 1 orang pemimpin, kalau kumpul orang para pemimpin pada kumpul namanya umaro. Maka sering kita dengar umaro dan ulama. Umaro itu kumpulan para pemimpin. Kalau ulama itu kumpulan para ahli ilmu. Faqih 1 orang ahli hukum, kalau banyak ahli hukum kumpul namanya fuqaha. Samawiyatin, kitab yang samawi artinya kitab yang turun dari Allah. Injil, Taurat, Zabur, Quran.
Kalau ini kitab, cuman bukan kitab samawi namanya. Kitab samawi itu kitab suci yang diyakini oleh agama yang turun dari Allah. Ahli hikmah memilih 4 kalimat dari 4 kitab. Yang pertama minat Taurat, yang diambil dari kitab Taurat. Walaupun kita nggak pernah melihat modelnya kayak apa Taurat, tapi ini dikutip. Ada satu kutipan dalam kitab Taurat, man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Yang di dalam kurung, kalau yang di luar kurung itu penjelasannya. Apa yang dikutip dari kitab Taurat, man siapapun rodiya yang ridho, ikhlas, nerimo. Bima a'tahullahu ta'ala, bima dengan apapun a'tahullah yang Allah memberikan kepadanya, minar rizki, umpama semisal rizki. Orang yang ridho, ikhlas dengan apapun yang diberikan oleh Allah, maka istaroha, nyantai, istirahat. Itu bahasa Arab pastinya. Istaroha itu istirahat kalau bahasa kita. Aisoro artinya jadilah ta'abuhu, kesulitannya, keruwetannya, zahiban, hilang. Orang yang ridho dengan karunia Allah semisal rizki, maka orang itu akan rasa nyaman, nyantai. Kalau orang Jawa gak kemrungsung. Jari wong Cilacap apa arane? Kemrungsung itu. Sama ya. Kalau orang Betawi apa Pak? Kemrungsung itu rasa kayak terburu-buru, pokoknya hidupnya itu nggak pernah nyantai, kayaknya itu. Gerabak glubuk. Wah, gudah gulana. Bahasanya susah nemen gudah gulana. Lah orang yang ridho dengan pemberian Allah, maka orang itu pikirannya, hatinya itu adem, nyantai. Orang punya, ya alhamdulillah dia punya, memang rezekinya dia. Lah kalau orang yang enggak ridho, wih, kok dia bisa tuh gimana? Wong saya kok enggak bisa. Akhirnya nyari cara ke sono kemiri mentok, akhirnya sowan ke Mbah. Mbah, proyeknya dia bisa tembus mulu, kok saya gagal mulu, ini pleset mulu, ini gimana Mbah? Ridho kalau memang jatah rezekinya di Depok, ridho. Nggak usah mikirin kayak rezekinya Pak Sata. Pak Sata memang cukup muter-muter PMI ya udah cukup. Lah kalau muter semua kayak Pak Sata ya yang ke Depok siapa? Pak Idris ya. Kalau memang ada proyek di UI ya udah ridho. Yang proyeknya lagi di UI ya kan? Ya siapa tahu besok Pak Tono rumahnya di tingkat 6 kan? Amin. Ridho. Pokoknya ridho. Yang diberikan oleh Allah saat ini kalau kita ridho, hidup itu enak. Padahal ya kadang banyak orang di luar sana itu yang pengen kayak kita. Cuman kita kadang nggak terima dengan apa yang kita punya. Orang di luar sana itu kadang enak kali ya tiap hari jalan-jalan ke Depok. Lah iya kan? Ridho ya kan. Orang punya apa ya memang itu ketentuannya Allah buat dia ya itu. Kalau kita buat saya ya ini. Lagian orang nggak punya tuh aslinya tambah enak. Enak temen bener loh. Orang kalau nggak punya itu nggak usah capek-capek, tinggal kebayangin doang. Pengen punya mobil tinggal bayangin ya. Pengen punya rumah tingkat tinggal bayangin ya. Pengen rumah bagus, tinggal banyak duit, tinggal ngebayangin. Nah coba kalau yang punya duit, pengen punya mobil,
capek ke showroom, milih-milih mobil kan capek ya. Iya enak kan ya nggak punya, tinggal kebayangin doang. Lo menghayal udah capek Pak Idris, apalagi yang doyan rokok. Ya asal di bawah pohon jambu Pak Ji ya. Sambil ngebayangin aja. Iya, pokoknya ridho, wes pokoknya ridho. Orang kalau ridho itu istaroha itu nyaman, adem, pikirannya nggak kemurungsung. Kemurungsung itu apa Indonesianya ya? Kemurungsung itu kalau melihat orang itu kayaknya pengen lebih duluan itu. Sama yang Jawa juga. Kemurungsung. Ridho ya, ridho pokoknya. Allah kasih begini ya ridho. Wong orang sana itu banyak yang pengen kayak begini ya banyak. Soro ta'abu zahiban. Orang yang ridho itu keruwetan. Ta'ab itu ruwet. Ya, ta'ab itu ruwet. Zahiban, hilang. Ruwetnya hilang kalau orang itu ridho. Orang yang ruwet itu kan karena nggak ridho. Dikasih badan gemuk, ruwet mikirin bagaimana supaya kurus. Yang kasih kurus ruwet supaya pengen gemuk, ya ridho. Dikasih gemuk, alhamdulillah. Biar kemana-mana nggak punya duit kelihatannya banyak duit. Orang gemuk mah kemana-mana dipanggil bos. Lah yang kurus, alhamdulillah. Kalau bikin seragam orang lain 3 meter, dia 1,4 meter. Lah orang ridho itu enak. Yang dikasih kebetulan badannya tinggi, alhamdulillah ya kan. Kalau ngambil jamu nggak usah nyari tangga. Lah kalau yang dikasih badan pendek, alhamdulillah kalau belusuk pager bisa lolos. Kalau ada rumahnya pendek nggak perlu nunduk. Yang penting ridho tadi loh. Ayo. Kita badan kecil pengen niru yang badan kayak Agir Raya, akhirnya duit habis buat yang badannya gemuk pengen kurus, akhirnya nyari obat pelangsi. Ruwet. Ridho. Ini dikutip dari kitab Taurat. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil. Apakah Injil sama dengan yang Nasrani? Wallahu a'lam. Gak tahu kita. Man hadama syahawat, man siapapun hadama yang menundukkan, bukan mematikan, memundukkan. Asyahawat nafsu. Aiman taraka mustaqatin nafsi. Artinya man seseorang taraka yang meninggalkan mustaqat. Mustaqat itu yang menjadi kedemenan. Mustaqatin nafsi, kedemenannya nafsu. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Azza, maka akan menjadi terhormat. Artinya soro qawiyan, menjadi orang kuat. Kuat itu bahasa Arab, dari bahasa qawi. Abdul Qawi berarti hamba yang kuat. Orangnya gak ada dia. Fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Orang akan terhormat kalau orang itu bisa mengendalikan nafsunya. Kita jadi hidup nggak jelas, hidup blangsak itu gara-gara kadang ya karena nafsu. Orang yang pada dikandangin KPK itu kan ya nafsu ya. Wong gajinya udah banyak, ya, tunjangan banyak, lo masih kurang. Iya, karena nuruti nafsu, pengen ini, pengen itu. Padahal ya hatta zurtumul nggak bakalan beres, belum diantar ke kuburan. Penyakit ini kan gara-gara ya karena nafsu ya.
Iya, orang punya penyakit asam urat itu gara-gara nafsu makannya nggak terkendali. Punya kolesterol darah tinggi yo gara-gara nafsu makan. Orang terjebak dalam prostitusi yo gara-gara nafsu. Orang terjebak dalam slot judi online yo gara-gara. Lah coba dia punya uang 100.000 dinikmati makan buat anak istri. Wareg, nafsu pun ini jadi 1 juta. Utangnya 1 juta. Amblas. Nafsu. Begitu dikasih menang sekali, kalahnya 80 kali. Angel nafsu. Orang rusak gara-gara yo nafsu. Tapi yo nafsu itu jangan dibunuh. Wong kadang yo ibadah butuh nafsu. Apalagi ini malam. Sabrina. Wa minaz Zabur, yang diambil dikutip dari kitab Zabur. Man siapapun tafarrada bi nafsihi wa bimalihi, orang yang bisa menjaga diri binafsihi, baik dirinya, wa bimalihi, dan dengan hartanya, aninnas, dari orang lain, naja, maka sukseslah dia. Ai khalaso, artinya ia berhasil, selamat, khalaso artinya selamat, minal halaki, dari kerusakan. Menjaga diri dan hartanya, jangan sampai ditasarrufkan, dipakai untuk yang haram. Pasang slot enggak haram ya? Kalau menang. Pak Haji, anaknya main judi, astagfirullah, tapi menang. Angel. Haji jaga harta, jaga diri, jangan sampai terjerumus ke yang haram. Jaga harta, jangan sampai terjerumus yang haram. Kalau lagunya Roma Irama gimana Pak Idris? Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Kayaknya yang haram itu kayaknya enak ya. Gimana sih lagunya ramai-ramai itu loh? Gimana Pak Idris? Nah iya, jalan ke neraka itu mahal harganya, tapi kenapa banyak yang maksa? Ini kopi nih, kalau di sini gratis ya. Coba kalau di tempat yang lampunya biar pet, ini kopi berapa? Pengalaman. Keceplosan. Ya nggak apa-apa, pada curhat lah ya. Ya di sini gratis loh ya. Pak Eman siap bikinin. Lo kadang kok yang milih yang berapa tadi? Ditambah lagi ya makanannya. Angel wes. Qurannya kan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Wis jaga diri ya. Orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga hartanya, maka naja itu artinya sukses.
Dulu ada anak yang cacat itu ya. Cacat tapi hafal Quran ya. Ini tangan aja nggak bisa terkontrol sampai ke mulut. Kalau kita ini kan bisa kontrol kan tangannya. Itu bocah itu nggak bisa kontrol. Kalau makan disuapin, tapi hafal Quran. Kita bisa kontrol, baca qul ya ayyuhal kafirun aja nggak sampai-sampai. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala antum. Makmumnya lakum. Mana tadi kan hilang ah. Wa minal furqan, dan dari Al-Qur'an, nama lain dari Al-Qur'an itu Al-Furqan. Al-Qur'an itu kan nama lainnya banyak, ada Al-Huda, ada Al-Furqan. Man, siapapun hafadho atau hafidho, menjaga al-lisana, lisannya, mimma, dari apapun, la faidata fihi, yang tidak ada faidah di dalamnya, wa mimma la yuqtadda bihi, dan dari apapun yang tidak iqtadda, persiapan. Salima, maka ia selamat, ay khalasa minal afat, dari macam-macam afat. Afat itu bahaya. Orang yang bisa menjaga lisannya, jaga omongannya, maka ia akan selamat dari mara bahaya. Kalau dalam hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang itu kadang dipengaruhi oleh pinternya jaga omongan. Banyak karena omongan ya sampai bunuh-bunuhan ya. Tempo hari kalau katanya di Priok itu kan ya gara-gara omongan ya. Ada orang naik motor ditegur, yang naik motor nggak terima, akhirnya dibacok mati. Omongan ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah ta'ala, yang paling dicintai dari amal-amal di sisi Allah Ta'ala yaitu hifdzul lisani, menjaga lisan. Hati-hati ngomong. Kalau sekarang ya bukan hanya jaga lisan, jaga jempolan. Jempolan ya, ini duit bisa ludes ya gara-gara jempolan. Ini apa begini? Apa begini? Ya pokoknya ini sama ini ya, bahaya ya. Orang di penjara ya banyak gara-gara salah ngoper jempolan. Apalagi menjelang pemilu. Rawahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-afiyatu, afiat itu keselamatan, asyaratu ajzain, itu ada 10 bagian, tis'atun fis sumti, yang 9 itu ada di diam. Pokoknya orang diam itu selamat. Orang kalau nggak banyak ngomong juga nggak kelihatan gobloknya ya. Kalau orang ngomong memang kelihatan gobloknya, nggak bisa ditaker ya. Ilmunya segitu cuma. Coba kalau diem, kok nggak tahu orang. Pokoknya ngomongnya seperlunya aja. Gimana Pak menurut pendapat Bapak? Bagus.
Ya udah cuma gitu dong. Kalau dia pendapatnya panjang, wah menurut saya tapi ya kadang ada orang dibayar ya suruh ngomong ya. Komentator bola itu kalau nggak ngomong ya nggak seru. Wal ashiru, dan yang ke-10 fil uzlati anin nas, menjauh dari pergaulan yang tidak baik. Uzlah itu menghindar dari pergaulan yang tidak baik, namanya uzlah. Kita berada di satu tempat, yang tempat itu lebih banyak madorotnya, kita menghindar dari itu, namanya uzlah. Misalnya dulu kita sebelum tinggal di sini, entah tinggal di Jakarta atau di mana, yang lingkungannya itu sangat tidak mendukung. Togel di mana-mana, orang mabuk, nyimeng, macam-macam ada. Kemudian kita memang terpaksa tinggal di situ, ngontrak di situ, ya bertahan. Begitu ada kesempatan kita pindah, nah itu namanya uzlah. Ketika satu wilayah sudah tidak kondusif, kemudian kita menghindar, nah itu namanya uzlah. Ya kalau bisa kita ubah, tapi kalau takutnya kita malah yang ke bawah, ya lebih baik uzlah. Uzlah itu tadi menghindar dari lingkungan yang tidak baik. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishrun, dan maqalah yang ke-22. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wallahi, demi Allah, ma betulitu, ma tidaklah betulitu, saya ketimpa balak, ketimpa musibah. Bibaliyatin, dengan satu musibah, dengan satu bala, illa kecuali lillahi, di sisi Allah, alayya fiha, ada kebaikan dalam musibah atau bala, aitil kalbaliyati, dalam bala tersebut. Ini sahabat Umar ngomong begini, bahwa setiap saya kena musibah itu pasti ada sisi baiknya, alias ada hikmahnya. Kalau Pak Haji jatuh, hikmahnya apa Pak Haji? Ya kalau sahabat Umar kan bilang, saya asal kena musibah itu pasti ada nilai kebaikannya setelah itu. Bahasa gampangnya kan setiap musibah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Belum tahu ya? Belum, ya besok-besok mungkin tahu. Ya setiap bala, setiap musibah, kata sahabat Umar, itu ada nilai baiknya. Cuma kadang kitanya itu belum tahu dari sisi baiknya di mana. Kayak musim Covid kemarin itu, mungkin kalau di sensus orang lebih banyak ngeluh ya. Tapi saya pribadi ada sisi baiknya. Seandainya kalau nggak ada Covid, mungkin Apan nggak bisa ngaji. Wong saya kelayapan dulu nggak sempat ngajarin ngaji. Lah musim Covid saya di rumah ya, lama-lama yo. Oh, hikmahnya nambah anak satu loh kan. Lowongannya banyak Sat. Lowongannya banyak. Iya. Pokoknya ada hikmahnya, kata setiap musibah, ini kata sahabat Umar, ada hikmahnya. Beliau bilang, mabtuli itu bibaliyatin illa wa kana lillahi aliyya fiha, bahwa setiap Allah menimpakan musibah itu pasti ada nilai kebaikannya di musibah itu. Cuma kan untuk mengetahui nilai atau hikmahnya itu kan butuh kecerdasan, butuh hati yang redo tadi itu. Loh kok saya dikasih Allah begini, maksudnya opo? Lah itu kadang yang kita butuh ridho, butuh otak yang cerdas, hati yang ikhlas gitu. Kon di Quran itu kan ada ayat begini, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an taqrahu syai'an, bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, wa huwa khairul lakum,
itu justru malah baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi an tuhibbu syai'a, kita suka sesuatu tapi syarrul lakum, malah buruk buat kita. Yus. Contohnya ya kita yang pengalaman. Apa Pak ini? Contohnya Pak? Kadang kita senang sesuatu, tapi kalau itu punya, kita malah jadi tambah gak baik. Misal, kita yang biasa megang duit ratusan, lah kok tiba-tiba megang miliaran, saya yakin oleng. Ya, oleng, yakin oleng gak? Iya, biasanya megang kalau gaji paling ya jutaan lah, dan tiba-tiba dapat uang kaget kok miliaran. Oh, pusing, yakin pusing. Pusing, ini duit buat apa ya? Buat kawin lagi nggak berani. Lah yang kemarin nggak kepikiran malah jadi kepikiran. Yang mending ya memang kita itu segini dapatnya, ya udah segini aja. Allah Maha tahu. Butuhnya begini ya segini. Kalau dilebihin takutnya kepikiran yang enggak. Kata sahabat Umar, setiap musibah itu pasti ada hikmah. Fiha, di dalam musibah itu arba'uni amin, ada 4 kenikmatan. Musibah yang menimpa saya itu pasti ada sisi kenikmatan, terutama di 4 hal. Awaluha, yang pertama, illam takun aitil kalbaliyah fi dini, asal musibah itu tidak menimpa agamaku, itu menurut saya masih baik, kata sahabat Umar. Musibah agama itu fa innal imtihan fid din, karena sesungguhnya cobaan dalam agama a'dhamun, itu lebih berat, minal imtihani fil badani wal mal, daripada ujian di badan, wal mal, dan harta. Menurut sahabat Umar, ujian agama ini misalnya kemarin masih sholat, lah sekarang kok malah gak mau, itu termasuk ujian dalam agama. Itu yang terberat, kata sahabat Umar. Wasani idza lam takun ay al-baliyah a'dhamu minha, ay min tilkal baliyati allati asabat. Idz lam takun, karena tidak adanya musibah itu, a'dhamu minha, lebih dari itu, ay min tilkal baliyah, dari cobaan tersebut, allati asabatni, yang telah menimpaku. Maksudnya begini, ini kadang ucapan orang dulu itu gini, misalnya dia jatuh, ditanya, gimana Pak Haji jatuh? Alhamdulillah, untung cuma lecet. Ya, jatuh masih bilang untung ya, untung cuma lecet dikit-dikit, enggak apa-apa. Lu kadang sampai meninggal aja malah masih bilang untung. Gimana Pak? Anaknya katanya kemarin kecelakaan, untung meninggal. Coba kalau hidup cacat malah gak tega saya. Untung ya. Iya kan? Lah misalnya anaknya masih hidup walaupun cacat, gimana Pak keadaan anaknya kemarin kecelakaan? Alhamdulillah, untung masih selamat nyawanya walaupun cacat. Masih untung kan? Nah itu ternyata itu ucapan sahabat Umar ini. Musibah itu, kata sahabat Umar itu tadi di makol yang poin yang kedua itu, yang terjadi itu bisa jadi lebih berat, tapi ternyata enggak. Bisa jadi lebih berat. Nah, lebih berat dan tidak itu tergantung hatinya. Dia bilangnya tadi, misalnya tadi kecelakaan ya, cuma gini doang. Untung cuma ini doang. Coba kalau gasnya itu enggak saya lepas, malah saya motor. Habis. Loh, masih ada untung kan ya? Nah, itu ternyata itu jiplak perkataannya sahabat Umar, cuman kita belum tahu kitabnya aja. Tapi prakteknya udah tahu.
Makanya kadang orang-orang tua itu prakteknya udah, walaupun teori hadis ayatnya makalah sahabat ulamanya nggak tahu, tapi prakteknya sudah. Ya kayak tadi kan ya, untung pas saya jatuh gas saya lepas, kalau masih saya pegangin masih untung kan ya. Itu makalah sahabat Umar, ternyata itu dulu ucapan sahabat Umar bahwa bisa jadi musibah yang saya alami ini lebih besar dari ini kalau kalau Pak Yoko dulu apa? Kalau apa? Coba kalau ini tapi begini. Wasadisu yang ketiga, idlam takun muhrimar ridho ay mamnu'ur ridho. Asal musibah itu, kata sahabat Umar, gak apa-apa. Asal musibah itu tidak menghalangi datangnya ridho Allah. Berarti sahabat Umar ridho terhadap musibah, asal di dalam musibah itu ada keridhoan Allah. Saya ikhlas dapat cobaan, dapat ujian, dapat bala. Asal ketika dapat bala itu ridho Allah turun pada saya. Kadang ketika kita musibah malah dimurkai Allah. Begitu jatuh, buat langsung cocok. Ayo langsung misuh kan. Yang dapat kan bukan ridho tapi malah. Ya kalau cuma misuh begitu ya. Ya kalau Jawa Timuran kan ya cocok gitu ya. Hancur. Aturan motor masih mulus, langsung orang-orang pada disalahin semua. Ini sih, ini pegawai jalanan, jalan lubang-lubang nggak dibetulin, nyalain orang. Ya, malah bukan ridho yang didapat, malah laknat. Sahabat Umar, oke, nggak apa-apa, saya dapat musibah, dapat bala. Yang penting ketika bala itu tiba, saya dapat ridho Allah. Ketika jatuh, buat alhamdulillah. Tapi ya kok ada ya. Ketika jatuh, alhamdulillah. Wah, apa ya ana. Wah, wali berarti kalau ada emang wali wali. Alhamdulillah. Itu enggak kencang-kencang ya, Pak. Paling tangannya denger orang Kalau konon di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu kan punya 3 anak laki-laki meninggal berurutan dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah, asal ada orang takziah itu ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah. Lah akhirnya orang-orang awam ya bingung nih. Ini orang anaknya meninggal alhamdulillah, apa jangan-jangan ngarep anaknya meninggal. Lebih gitu orang-orang pada salah paham ya akhirnya dijelaskan alhamdulillah. Ini adalah kehendak Allah. Kalau anak ini masih dalam pengasuhan saya, bisa jadi anak ini bawa saya ke neraka. Begitu anak ini titipan ini diambil, ya saya alhamdulillah. Tapi jangan ditiru ya, bahaya. Pak Sabrina salah. Pak Sobirin, jangan ditiru. Ntar kalau mertuanya innalillahi, orang-orang ini lagi kok situ alhamdulillah. Orang-orang curiga, jangan-jangan sekongkol pada warisan ini. Jangan ditiru. Di Rembang itu ada namanya Kiai Syahid almarhum. Beliau itu terkenalnya Kiai alhamdulillah. Memang apapun yang informasi nyampe ke beliau selalu alhamdulillah. Ini saya dapat cerita ini dari Kiai Furqon. Kiai Furqon termasuk di PBNU. Nah, beliau itu santrinya. Nah, satu hari beliau itu nyetiri beliau dari Rembang ke Semarang mau musyawarah wilayah PWNU, pengurus wilayah NU Jawa Tengah di Semarang. Nah, nyampe ke daerah Demak itu kan jarang orang punya kamar mandi. Pada mandi di pinggir. Kalau dulu naik bis lewat Pantura, lewat Demak itu kalau sore jam 4 banyak orang mandi. Perempuan-perempuan pada mandi. Lah kiai-kiai yang lain astagfirullah. Lah yang kiai Syahid alhamdulillah. Alhamdulillah.
Lah kata kiai-kiai yang lain, "Yai, ini lihat begitu bukannya astagfirullah alhamdulillah." Kata kiai saya jawabnya itu, "Kamu kayak nggak tahu saya. Tanya ke supir saya ini. Saya itu jangankan cuma melihat itu, sapi saya hilang aja alhamdulillah." Karena makanya kesebut kiai alhamdulillah. Namanya kiai Syahid Kemadu Rembang. Kiai alhamdulillah. Ya Pak Iman ya. Ya. Besok-besok punya ciri khas apa kayak innalillah apa gitu. Asal ada apa innalillah. Lama-lama dikenal Pak Iman siapa? Iman innalillah. Mana tadi? Warabi'u yang keempat. Ini sesungguhnya aku arju mengharapkan as-sawaba pahala alaiha aitil kalbaliyah di balik musibah tersebut. Kata sahabat Umar, saya ketimpa musibah gak apa-apa, tapi musibah itu saya mengharap memperoleh pahala. Loh kok bisa? Ada satu hadis yang panjang, yang intinya begini: ketika ada orang tertimpa musibah tadi itu, nah di saat ada orang yang bertanya kepadanya, ia memuji Allah, maka musibahnya itu pahala mengalir. Pak Haji habis jatuh dan gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Ini kan memuji Allah ya. Iya. Sakit misalnya, kita lagi sakit gak enak badan, ditengok sama temen, datang ke rumah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Itu walaupun sakit pahalanya ngalir. Cuman kadang umumnya kita gimana Mas? Wah, ini udah berobat 2 juta nggak ngaruh. Wah, weh. Itu bukan pahala, tapi ya kayak tadi tuh. Bendu laknat ya. Wah, weh. Lagi kena balak malah alhamdulillah. Cuma segini doang, enggak apa-apa. Pahala ngalir. Tapi kok cap-cep. Udah urut ke sono enggak ngaruh. Habis makan pisang kalau bengkak. Tapi kalau diiringi alhamdulillah pahala ngalir Pak Haji. Ini lho kaya ngajinya pas bab beginian ya. Ayo musibah itu bisa jadi ladang dosa, bisa jadi ladang pahala, tergantung dari mulut kita. Tadi kan di awal memang mulut ya. Lah kalau mulutnya capcep itu kayaknya nggak terima, nggak ikhlas, nggak ridho bahwa itu juga pemberian Allah. Tapi ketika mulutnya alhamdulillah cuma segini doang, kecil ya, kecil. Kata sahabat Umar, biarin, yang penting Allah ridho. Dan kalau di makalah yang ke-19 kan, bahkan para wali-wali Allah itu seandainya dimasukkan neraka pun dia ridho. Ikhlas biarin, yang penting Allah ridho. Nah, kalau Allah ridho, Allah cinta, mau di neraka juga sama aja masuk surga. Malaikat Malik malah ngetem di neraka dulu ya. Malaikat Malik ya, ngetemnya di neraka ya. Memang security situ. Tapi dia di neraka ya asik-asik aja kan ya. Memang diridhoi Allah, memang kalau seandainya dia mau malah keluar dari neraka, malah diomelin sama Allah. Kamu ini ditugasin di situ kok malah ngayap. Security malah nggak ada di pos sih. Ngopi. Ini suruh jagain neraka malah ngayap aja. Kalau ridho itu mau di neraka mau di surga ya sama aja. Kayak orang pacaran itu loh. Ya, kalau lagi happy, lagi demen, biar kerubutin nyamuk juga, asik aja ya. Nonton layar tancap cuman modal beli kacang, modal gelar sarung ya.
Itu zaman dulu Pak Ji ya. Zaman sekarang ya enggak begitu. Wal maqalatu salisatu wal ishrun an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab.